Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, telah Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalirlah Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah
Yes Lord, tiada yang mustahil. Bila roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah, karena roh Allah turut bekerja. Karena roh Allah, karena roh Allah turut bekerja. Karena roh Allah, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan ada pada kita oleh sebab Ia telah mengurapi kita. Pagi hari ini Roh Kudus bersama-sama dengan kita dan kita yang menaruh harap hanya padanya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji kebesaran Tuhan lewat doa kita, bahkan lewat perenungan firman pada saat hari ini. Mari kita sebelum menerima sabda firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, bersyukur buat hadirat-Mu yang memberikan kami damai sejahtera, kekuatan baru, memperlengkapi dengan hikmat, pengetahuan, dan perlindungan, memperlengkapi kami dengan semua yang baik yang daripada-Mu. Kami diberkati pada saat kami memuji meninggikan Engkau Tuhan, dan kami terus diberkati pada saat kami memuji Engkau lewat firman-Mu, merenungkan Engkau lewat firman-Mu, dan kami menikmati urapan itu. Sertai kami Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, dan di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima sabda firman. Haleluya. Amin. Sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat pagi, shalom, salam damai, selamat menikmati hari Minggu yang diberkati Tuhan, hari untuk kita beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa setiap hari adalah anugerah, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara yang diberkati, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, saudara. Kisah Para Rasul 2 hingga Kisah Para Rasul yang ke-6. Saudara, jikalau kita merenungkan kitab Kisah Para Rasul, kita tidak akan berhenti-henti untuk merasa kagum dengan karya Tuhan yang biasa. Beberapa hari terakhir, ini ada hari yang ke-200 sekian, saudara, kita sudah membaca dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan kitab-kitab para nabi, kitab-kitab nabi besar, nabi kecil, dan saudara, betapa perjalanan bangsa Yahudi yang kita ikuti selama dalam perenungan itu, ada janji-janji nubuatan yang luar biasa. Dan janji-janji itu belum tergenapi pada zaman perjanjian lama. Tapi ketika kita masuk di dalam zaman perjanjian baru, wow, begitu banyak janji-janji Tuhan yang mengalami kegenapan. Saudaraku,
Apakah ada keraguan di dalam hatimu bahwa Tuhan sanggup? Apakah ada keraguan dalam hatimu bahwa Tuhan akan membatalkan janji-janjinya di dalam kehidupanmu? Pagi hari ini engkau bangun dengan begitu banyaknya masalah di dalam kehidupanmu. Tapi tahukah saudara, dari semua yang baik dan yang sudah dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Bahkan nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Nubuatan firman Tuhan yang sudah berkata tentang Yudas, sudah berkata tentang seorang yang akan mengkhianati Yesus, itu juga sudah tercatat. Dan bagaimana kelahiran Yesus Kristus itu digenapi lewat seorang perawan, anak darah Maria, dan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kota Bethlehem yang terkecil di antara kaum Yehuda itu tergenapi. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan belajar bahwa janji Tuhan di dalam kitab Yoel 2, saudara, bahwa turun-turun muda akan bernubuat, anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan, orang-orang tua akan anak-anak muda akan mendapatkan mimpi, orang-orang tua akan mendapatkan penglihatan. Saudara yang diberkati, janji itu digenapi lewat kisah para rasul, di mana para rasul-rasul yang hidup pada zaman Yesus, mereka menjadi saksi tentang bagaimana Yesus melayani di atas muka bumi ini, dan mereka juga menjadi saksi sampai di mana kedatangan Roh Kudus dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan orang. Saudara, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tahuilah saudara, hari-hari ini gereja Tuhan harus menangis. Sebab kita tidak berbicara soal agama. Kekristenan di mana-mana sedang mengalami pergumulan untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Tetapi Tuhan berkata, apakah jika aku kembali ke muka bumi ini, aku mendapati iman di muka bumi ini? Saudara, jangan sampai kita berhenti memberitakan Injil Kerajaan Allah. Roh Kudus sudah dicurahkan. Penggenapan firman Tuhan bahwa anak-anak muda akan bernubuat, teruna-teruna akan mendapatkan mimpi dan penglihatan, orang tua akan mendapat penglihatan. Saudara, itu sudah digenapi, Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah kehidupan kita. Menjadi persoalan, jangan sampai gereja berhenti memberitakan Injil. Hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, saudara stop. Engkau mengambil kebenaran firman Tuhan itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus bergerak untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sebab Injil itu diberikan untuk kita bagikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Saudara, mohon maaf saudara. Hari-hari ini pernikahan sesama jenis terjadi di mana-mana. Apakah mereka sudah mendengarkan tentang Injil? Ya. Pencuri, pembunuh, pemburi tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita hidup hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu semata, memperkaya diri dengan emas dan perak, memperkaya diri dengan hawa nafsu, memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan, sekolah dan sekolah dan sekolah lagi, saudara. Ambil S2, S3 tidak berhenti sampai di situ. Kau mengambil segala macam ilmu pengetahuan dan kemudian besoknya engkau meninggal dunia. Saudara, hari-hari ini Tuhan memperlengkapi umatnya untuk pergi memberitakan Injil damai sejahtera supaya amanat agung bisa dibagikan sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil, dipilih untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan supaya kita duduk diam di kanan baca Alkitab berdoa untuk diri sendiri. Tapi saudara, kita dipanggil untuk keluar. Eklesia. Keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib dan memberitakan Injil damai sejahtera kemana-mana. Saudara, jangan cari harta di dalam dunia ini. Jangan cari Tuhan karena harta. Jangan cari Tuhan karena ingin membayar hutang. Jangan cari Tuhan karena ingin mendapat pekerjaan, ingin melunasi kredit. Jangan mencari Tuhan hanya karena anakmu sakit, hanya karena suamimu sakit. Lalu setelah anak dan suamimu sembuh, kamu sembuh, kemudian kamu pergi menghilang dan entah kemana. Engkau tidak masuk di dalam pesan-pesan amanat agung yang Tuhan sampaikan. Kemarin kita sudah belajar saudara bahwa ada satu amanat agung. Bahwa di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, 19 sampai 20 bahwa pergi dan jadikan segala bangsa muridku, tidak berhenti sampai di situ. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu. Itu amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dan di Markus 16. Tapi kemarin kita belajar tentang kisah para rasul. Tetapi jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, pesan Tuhan bukan begini.
Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu duduk diam, masak di rumah, baca Alkitab, kemudian kamu minta segala sesuatu yang kamu perlukan. Setelah kamu happy, kamu memperoleh segala sesuatu, that's done. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya, saudaraku, ketika engkau menerima kuasa Roh Kudus, engkau punya tugas. Seorang bapak memiliki anak. Suami istri memiliki anak. Lalu mereka menyekolahkan anaknya, penuhi dia dengan segala kewajiban. Anaknya diperkaya dengan segala macam, dengan ilmu pengetahuan, bahkan dia menyetor warisan. That's it. Setelah itu sudah. Anakmu setelah engkau perlengkapi dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan warisan, setelah itu sudah selesai. Saudara, perkara menjadi anak bukan berhenti sampai ketika kita mengecap pendidikan, kita beroleh segala sesuatu dan kita that's it, stop sampai di situ, saudara. Kita punya tanggung jawab untuk pergi dan berbuah. Engkau bekerja, engkau menghasilkan sesuatu, engkau punya kewajiban untuk memenuhi dirimu sendiri sebagai anak. Kalau engkau berkeluarga, lalu engkau bertanggung jawab dengan orang tuamu, merawat mereka di waktu mereka tua. Paling tidak seperti itu. Dan engkau dibangkitkan di tengah-tengah keluarga untuk menjadi berkat, supaya engkau bisa keluar jadi berkat di luar sana. Saudara, kalau hidupmu berhenti dan berpusat kepada keinginan diri sendiri, sesungguhnya engkau sudah mati. Masih ingat firman Tuhan tentang seorang yang kaya. Dia berkata, Tuhan, aku bertanya apa yang harus kulakukan untuk hidup yang kekal, untuk hidup yang jauh lebih baik lagi. Lalu aku sudah melakukan semua perintah Taurat-Taurat yang ada. Lalu Tuhan katakan begini, jualah hartamu dan bagikan pada orang-orang. Saudara, orang itu kemudian menjadi sangat sedih. Lalu dia, kesedihan paling banyak yang dimiliki oleh manusia adalah kalau dia harus menanggalkan ego, dan kalau harus dia menanggalkan keinginan yang berlebihan. Tapi saudara, yang Kristus lakukan adalah hal yang berbeda. Pelayanan Yesus Kristus adalah pelayanan yang paradoks, di mana ketika orang ingin meraup sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri, kekayaan, kehormatan, harta, dan lain sebagainya, tetapi yang Yesus lakukan adalah memberi. Dan prinsip giving ini terus terjadi. Bahkan ketika dia mencurahkan rohnya. Ingat satu hal, saudara. Engkau menerima bukan untuk dirimu. Engkau menerima untuk berbagi bagi jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Ingat, kekristenan menurun, terjadi degradasi karena orang-orang berhenti menginjil. Hari ini engkau jangan duduk diam, keluar dari tempatmu dan pergi beritakan Injil. Malu saudara, sama kepercayaan yang lain. Mereka terus memberitakan kebenaran mereka, ya. Mereka terus memberitakan kebenaran mereka yang belum tentu membawa mereka kepada kekekalan, keselamatan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari saudara, kembali melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan membagikan satu perenungan firman Tuhan. Beberapa pasal dari Kisah Rasul, pasal 2 hingga pasal yang ke-6, saudaraku. Saya memberikan judul, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perkataan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Seorang rasul yang dianggap rasul pertama yang membangunkan peradaban kekristenan bersama dengan rasul-rasul lainnya, tetapi Rasul Petrus yang paling dikenal. Dan bukankah firman Tuhan juga yang mengatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan saudaraku yang diberkati, sesungguhnya jemaat Tuhan dibangun atas dasar pengajaran para rasul. Dan salah satunya adalah Rasul Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Saudara, jangan cari harta kalau mau mencari Tuhan. Kalau engkau hari ini punya kebutuhan dan kemudian engkau mengalami masa-masa yang sulit, that's not the point. Walaupun itu tidak mengapa. Engkau datang kepada Tuhan karena engkau bangkrut, engkau datang kepada Tuhan karena enggak mampu bayar cicilan. It's okay kalau engkau awalnya datang dengan itu, tapi sesungguhnya cari Tuhan bukan berarti cari harta.
Karena segala sesuatu ketika engkau sudah pulih dan kemudian engkau meninggalkan Tuhan, itu artinya engkau memanfaatkan. Rasul Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Namun bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Dia mampu memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk kehidupan. Saudara, di beberapa perenungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 hingga Kisah Para Rasul, mari kita mengambil satu perenungan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita belajar. Di dalam Kisah Para Rasul 2, firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bumi, di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, demikian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-21 tentang bagaimana janji Bapa. Mereka menantikan janji Bapa di loteng Yerusalem dan sekitar 120 orang banyaknya mereka mendapatkan janji Bapa. Tahukah saudara bahwa 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu seluruh negeri merayakan hari raya Pentakosta. Makanya dikatakan di situ, pada waktu itu ada juga terdapat orang-orang Yahudi yang saleh di segala bangsa di bawah kolong langit, di ayat yang kelima. Karena pada waktu itu
bangsa Yahudi sedang merayakan hari raya Pentakosta. Hari raya kemenangan. Dan pada hari raya Pentakosta itu saudara, Yesus mencurahkan rohnya yang kudus. Jadi pada hari itu ada banyak saksi. Dan mereka dari orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia mendengar para rasul dan 120 orang yang lainnya itu berkata-kata dengan bahasa-bahasa mereka. Karena itu mereka heran. Kenapa mereka orang Yahudi mampu berbahasa Frigia, Pamfilia, Mesir, Pontus, Kapadokia. Karena mereka hadir di situ untuk merayakan hari raya Pentakosta. Dan mereka menjadi saksi, wah ini benar ini. Ini sesuatu yang mujizat, ini amazing ini. Mereka memberitakan Injil lewat pelayanan Roh Kudus. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian mereka dengan bahasa-bahasa lain itu bersaksi tentang Tuhan. Dan saudara, itulah hari pencurahan Roh Kudus. Hari yang dinanti-nantikan. Pada waktu mereka mendengarkan nubuatan dari Nabi Yoel, semua itu masih dalam sebuah angan-angan tanpa mereka tahu kejadian yang sesungguhnya seperti apa. Tetapi pada waktu itu mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. It is happening. Bahwa Tuhan mencurahkan rohnya pada hari-hari yang terakhir. Saudara, pertanyaannya, pada hari itu Roh Kudus dicurahkan pada hari-hari yang terakhir. Bagaimana dengan sekarang? Apakah Tuhan quit, Tuhan stop, Tuhan berhenti sampai di situ? Saya mau katakan, saudara, hari ini Roh Kudus masih dicurahkan. Dan orang-orang yang membuka hatinya di hadapan Tuhan, mereka akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Sayang sekali ada orang-orang yang percaya kepada Kristus tapi tidak mengalaminya. Dan jadi pertanyaan, kenapa kamu tidak mengalaminya? Saudara, pada waktu itu ada beberapa kubu yang terbelah. Ada orang yang percaya kebangkitan, ada orang yang tidak percaya kebangkitan, ada orang yang percaya Yesus, ada orang yang tidak percaya Yesus, ada orang yang mengikuti Yesus dengan takut-takut, ada orang yang mengikuti Yesus dengan radikal. Pada zaman itu, ya, terjadi begitu banyak kelompok-kelompok yang bahkan ingin mempertahankan eksistensi mereka, bangsa Yahudi yang ingin mempertahankan cara-cara mereka untuk memelihara hukum-hukum Taurat, saudara. Dan kemudian ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka ketinggalan, saudara. Jangan sampai pada hari-hari ini ketika Roh Kudus dengan murah hatinya dicurahkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, ternyata engkau sendiri tidak mengalaminya. Lalu engkau mendengarkan firman Tuhan dan berkata, hei, apa itu? Apa itu dicurahkan Roh Kudus? Apa itu nubuatan? Apa itu penglihatan? Apa itu orang-orang tua akan mendapat mimpi? Setiap hari mimpi jatuh, mimpi mendapat uang, mimpi seperti itu. Bukan seperti itu, saudara. Karya Roh Kudus itu luar biasa. Saya pun sebelum saya mengalami karya Roh Kudus, saya pun bingung, ini apa ini karya Roh Kudus. Tetapi saudaraku, ketika engkau berkata, ini apa? Sesungguhnya engkau belum masuk. Engkau belum masuk pada menerima rencana Tuhan. Engkau belum masuk di sana. Di saat ada orang lain sudah menerimanya, engkau tidak menerimanya. Saudara, kalau engkau menyebut dirimu percaya, kalau engkau menyebut dirimu Kristen, engkau tidak mempercayai kuasa Roh Kudus, lalu engkau berjalan dengan kuasa siapa? Engkau berjalan dengan kekuatan siapa? Sebab Tuhan Yesus itu sudah kembali ke surga. Lalu engkau berjalan dengan kekuatan siapa? Engkau bingung dengan perkara-perkara rohani. Engkau percaya dengan perkataan siapa? Saudaraku, para murid kehilangan satu murid, yaitu Yudas. Kemudian mereka mencari gantinya, mereka mendapatkan Matias yang bersama-sama dengan mereka sejak melayani Yesus Kristus. Kedudukan ini kemudian diambil oleh Matias. Kemudian mereka menjadi saksi bersama-sama. Mereka melihat karya-karya Roh Kudus melalui Yesus Kristus. Dan ketika janji Bapa dicurahkan, mereka alami. Jangan jadi orang percaya ikut mata. Di saat orang mengalami kuasa, engkau tidak mengalami. Dan janji firman Tuhan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan tidak pernah pelit, saudara, untuk mencurahkan karunia Roh Kudusnya. Dan hari ini kalau engkau belum menerima dan belum percaya,
terimalah kuasa Roh Kudus. Saudara, ayat 37, kemudian Petrus bangkit dan dia memberitakan Injil. Ketika mereka mendengarkan Injil disampaikan oleh Rasul Petrus, hati mereka sangat terharu. Ini orang-orang Yahudi yang saleh, seperti yang tertulis di dalam ayat yang kelima. Orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai penjuru negeri. Mereka yang sudah terdiaspora ke daerah-daerah yang lain, ke negara-negara yang lain. Mereka dengan kerinduan menantikan janji Bapa, juga dengan janji yang sama yang mereka pelajari dan baca di kitab-kitab Taurat para nabi. Ketika mereka mendengarkan nubuatan yang sudah digenapi, nubuatan Yoel digenapi di tengah-tengah kehidupan para rasul, saudara. Kemudian mereka mendengarkan juga Rasul Petrus berkhotbah. Mendengar hal itu mereka sangat terharu. Yang luar biasa adalah orang yang menantikan janji Bapa dan sungguh-sungguh percaya. Mereka pasti akan menerimanya, saudara. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karya Roh Kudus. Bertobat, memberi diri, artinya nggak dipaksa. Bertobat nggak dipaksa, memberi diri nggak dipaksa, dibaptis pun nggak dipaksa. Kalau engkau sampai hari ini belum menerima kata baptisan, ya salah sendiri, saudara. Alkitab mencatat tentang baptisan. Berilah dirimu dibaptis. Bukan baptisan sekedar baptisan biasa, tetapi mati dan bangkit bagi Yesus. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan. Jadi ada pemberian diri. Pertobatan itu pemberian diri. Dibaptis itu pemberian diri. Baru akan menerima pengampunan. Tidak mungkin kita minta ampun untuk dosa orang lain. Setelah itu kamu akan menerima karya Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, dari 12 murid jadi 120 orang yang menanti-nantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem menjadi pelipat gandaan. Saudara, bukan sekedar bukan sekedar 10 kali lipat, tetapi lebih daripada itu, saudara. 3.000 jiwa. Dan 3.000 jiwa ini mengalami pelipat gandaan kembali. Langsung menjadi 5.000 jiwa. Mari kita baca ayat firman Tuhan dan selanjutnya. Sebelumnya kita baca dulu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 hingga ayat 47. Di mana pada waktu itu setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara, gereja Tuhan mulai bangkit, saudara. Dan yang menjadi ciri-ciri jemaat yang mula-mula itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka bertekun di dalam persekutuan. Artinya mereka membutuhkan satu dengan yang lain. Karena tidak ada seorang pun benar, tidak ada seorang pun benar. Kalau mereka bersekutu, maka yang satu akan membangun yang lain. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi pelayanan gereja mula-mula itu dipenuhi dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada roh yang murah hati, ada roh yang saling memberi. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi nggak ada egosentris di sini. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kenapa memecahkan roti? Sebab Tuhan katakan ini menjadi peringatan akan daku. Supaya engkau tidak lupa bahwa aku sudah mati dan bangkit. Aku sudah memberikan tubuhku terpecah dan darahku tercurah bagi kamu. Jadi mereka tiap hari berkumpul dan memecahkan roti sambil memuji Allah. Jadi saudaraku, tidak ada orang Kristen yang negatif thinking. Tidak ada orang Kristen yang mencurigai Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang meragukan Tuhan. Semuanya memuji Tuhan. Orang yang memuji, mereka memiliki positive vibes. Orang yang memuji Allah, mereka memilih satu iman yang positif. Tidak negatif thinking, tidak mencurigai Tuhan, tidak melawan Tuhan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, inilah ciri-ciri gereja mula-mula, ciri-ciri gereja pertama yang kita harus kembali kepada jenis gereja seperti ini. Gereja yang lahir karena mereka bertobat, memberi diri, kemudian
mereka dibaptis, dan kemudian mereka menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara, pola ini adalah pola yang benar. Tidak mungkin saudara menjadi percaya kalau tidak didahului dengan pertobatan. Tidak mungkin. Saudara hanya akan menjadi kamuflase. Orang yang mengikuti sebuah peribadatan karena atas dasar agama. Bukan atas dasar kebenaran. Kekristenan bukan agama. Tetapi kekristenan adalah orang-orang yang mengikuti pola Yesus Kristus. Bertobat, memberi diri, kemudian dibaptis, maka terjadi karunia Roh Kudus. Setelah menerima karunia Roh Kudus, di situ ada koinonia, saudara, ada diakonia, ada persekutuan, ada saling memberkati, ada saling unity, saling membagikan harta satu dengan yang lain. Bertekun dalam pengajaran. Oh, naif sekali orang yang setelah bertobat, lahir baru, kemudian dia mendapatkan, didoakan menerima mujizat. Setelah itu dia keluar, dia pergi dan tidak mau diajar. Saudara bertobat. Setelah engkau bertobat, memberi diri, dibaptis, kemudian engkau menerima karunia Roh Kudus, tinggal di situ, terima pengajaran. Jadi saudara, kelihatan sekali orang yang cari Tuhan hanya karena kebutuhan. Waktu dia sakit, dia setia datang. Waktu dia sakit, mau dibaptis. Waktu dia sakit, dia mau bertobat, dia ikuti semua aturan-aturan gereja. Dia ikuti semua nasihat-nasihat pemimpin agama. Setelah dia dapatkan semuanya itu, dia kemudian mapan, dia kemudian sehat, dia keluar dan tidak lagi bertekun dalam pengajaran Rasul. Bertobat saudara, jikalau engkau mencari Tuhan dan setelah itu engkau mendapatkan segala sesuatu, kemudian engkau keluar, tidak lagi mau diajar. Saudara, gereja mula-mula adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam berkumpul memecahkan roti, dalam saling berbagi satu dengan yang lain. Saudara tidak mencari Tuhan karena kepentingan diri sendiri. Kelihatan sekali orang yang cari Tuhan hanya supaya dia sembuh, hanya supaya dia mendapatkan. Ketika ada orang lain berkekurangan, oh bodoh amat. Tapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika dia melihat ada jemaat yang lain berkekurangan, dia jual hartanya dan kemudian dia berbagi segala sesuatu dengan orang yang sama-sama berjemaat dengan dia. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang kehilangan pola mengikut Kristus yang benar. Tidak mau bertekun. Aduh, ini banyak sekali saudara. Banyak sekali orang yang tidak mau bertekun. Keluar dari ketekunan di dalam menerima pengajaran. Menjadi orang Kristen yang sombong, yang tidak mau diatur, tidak mau dididik, tidak mau mendengarkan pemuritan. Saudara, orang yang tidak mau dimuridkan, tidak memenuhi amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19-20, jadikan segala bangsa beragama Kristen. Bukan. Jadikan segala bangsa menjadi anggota sinode A. Jadikan segala bangsa menjadi anggota sinode B. Jemaat gereja apa? Bukan saudara. Jadikan segala bangsa menjadi murid Kristus. Murid itu artinya mengikuti apa kata Tuhan. Jemaat mula-mula mengikuti apa kata Tuhan. Dan sambil memuji Allah. Saudara stop menjadi orang Kristen negatif thinking. Saudara tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Tetapi kecurigaannya, curiga pendeta A, curiga pendeta B. Ada pendeta yang membaptis. Saudara curigai. Saudara yang tidak mengerti kuasa Allah. Belajar itu Yohanes 3. Tentang bagaimana Nikodemus, seorang pemuka agama Yahudi, ditegur Tuhan. Engkau tidak mengerti kuasa Allah. Engkau tidak mengerti kebenaran. Engkau tidak mengerti kerajaan Allah. Bahwa orang yang tidak mengalami yang namanya lahir dari air dan roh, jangan mimpi bisa masuk kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun engkau tidak bisa. Dari kejauhan pun engkau tidak bisa. Artinya engkau sangat sekali jauh dari kerajaan Allah. Tapi orang yang lahir kembali, orang yang percaya, polos dengan pengajaran firman, memuji Tuhan, hatinya tidak curigaan. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Haleluya, amin. Saudara, kekristenan pertama kali disebut di Antioquia. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Karena sebelum itu ada sekte-sekte. Kemudian Kristen dianggap sebagai satu sekte. Tetapi kemudian mereka mulai menyebut milik Kristus dengan Kristen. Sama seperti Herodes, pengikut Herodes itu disebut Herodian. Kemudian saudara-saudara kekristenan kemudian mulai mewabah. Karena apa? Karena perkara Roh Kudus yang dicurahkan. Karena mereka menggenapi janji firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku.
Yudea, Samaria, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan akhirnya bangsa-bangsa menerima kesaksian para rasul dan kekristenan mewabah pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Mari saudara kita bertekun dalam mempertahankan iman. Karena gereja perdana, gereja mula-mula itu memiliki ciri khas, yaitu 1, penuh dengan Roh Kudus. 2, bertekun dalam pengajaran para rasul. 3, bertekun dalam persekutuan. 4, berani memberitakan Injil. 5, mereka melayani dengan disertai tanda-tanda heran dan mujizat. Saudaraku, pada zaman perjanjian lama, mereka masih di dalam posisi menanti. Mereka masih dalam posisi menantikan janji Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka dalam posisi sudah menerima. Saudara, ada istilah berkata begini. Jauh lebih mudah meraih sesuatu daripada mempertahankan. Gereja Tuhan sudah memperoleh apa yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Jauh lebih sulit mempertahankan hidup dengan Roh Kudus daripada upaya itu untuk memperoleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus dicurahkan itu cuma-cuma. Diberikan karena sudah saatnya dicurahkan. Dan engkau yang percaya, hanya dengan percaya engkau menerima. Yang sulit itu mempertahankan, saudara. Banyak orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kenapa seperti itu, saudara? Sebab memperoleh itu gampang. Saking gampangnya, orang menggampangkan. Kita nggak boleh jadi Kristen gampangan. Kita terima Roh Kudus. Setelah kita terima, apa? Setelah kita terima Roh Kudus, bagaimana? Setelah kita terima Roh Kudus, how? How do we survive? Bagaimana kita survive dengan iman percaya kepada anak Allah yang hidup, bertekun dalam mempertahankan iman. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi dari step menerima Roh Kudus, ada janji yang lebih besar daripada itu, yaitu janji di mana Tuhan akan memerintah bersama-sama dengan orang percaya. Nah, saudara tidak boleh berhenti sampai di menerima Roh Kudus. Kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus 1 kali seumur hidup. Tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus itu every day. Makanya jangan lewatkan belajar bersama dengan kami setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Lalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Bukan bertekun dalam pengajaran yang biasa-biasa. Bukan bertekun dalam pengajaran jemaat. Tetapi bertekun dengan pengajaran para rasul. Yaitu Injil dan kemudian kitab-kitab, ya, 27 kitab yang sudah dicatat oleh para rasul, yang kemudian dibagikan kembali kepada orang-orang yang memiliki karunia jawatan rasul. Kenapa rasul, saudara? Karena jemaat yang belum dewasa, beda pengajarannya. Kita hanya bisa sharing. Kita hanya bisa bertukar pikiran tentang sesuatu. Tetapi pengajaran para rasul adalah pengajaran yang memiliki dasar-dasar yang kuat. Rasul adalah orang yang cakap untuk membangun. Saudara, kalau saudara buka di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, pengajaran rasul-rasul yaitu pengajaran orang-orang yang ahli bangunan. Bukan tukang bangunan. Kalau tukang bangunan, mereka hanya mengerjakan apa yang disuruh dikerjakan. Contoh, tukang bangunan itu mereka mengaduk semen, kemudian mereka memplester dinding misalnya. Tapi kalau ahli bangunan, dia bukan tukang bangunan. Dia ahli dalam segala sesuatu. Dia bisa menilai ini rumah ini kalau dia bangun itu sebentar lagi roboh atau enggak. Jadi bertekun dalam pengajaran para rasul yang dasar-dasarnya kuat, yang tahu cara bagaimana membangun, bukan sekedar tukang-tukang yang cuma sepotong-sepotong aja keahliannya. Saudara, bukan seperti itu. Lalu bertekun dalam persekutuan, artinya engkau tidak bisa hidup sendiri. Kalau orang udah mulai hidup menyendiri, engkau sudah bukan orang yang bertekun. Lalu berani memberitakan Injil. Lalu melayani dengan tanda-tanda heran disertai dengan itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Rasul 3, karya-karya Roh Kudus luar biasa dan Tuhan pakai Petrus.
Dia bertemu dengan orang-orang yang lumpuh. Kemudian dia melihat orang itu. Lalu dia berkata, "Tahukah saudara, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, mujizat itu nyata pada jemaat mula-mula. Tanda-tanda dan mujizat itu bukan sesuatu yang jarang, tapi sering terjadi. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Saudara, jangan cari emas dan perak kalau datang ke Tuhan. Tapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalannya. Hari ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan, hanya sekedar mencari mujizat untuk kesembuhan, hanya sekedar mencari mujizat untuk engkau beroleh damai sejahtera, hanya sekedar mencari mujizat supaya pernikahanmu pulih dan lain sebagainya. Saudara, it's okay, tapi jangan berhenti sampai di situ. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Kadangkala masalah yang kau hadapi hari ini adalah atas izin Tuhan supaya engkau mencari nama Yesus. Tapi engkau harus bertekun. Dan sesudah itu, kau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Kisah Rasul 4 ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah. Mereka mengajar banyak orang dan memberitakan bahwa dalam Yesus sudah kebangkitan dari antara orang mati. Jadi mereka sangat marah dengan Petrus dan Yohanes. Kemudian mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi apa yang dinubuatkan bahwa mereka akan menghadapi penjara, mereka akan menghadapi pemerintah dan penguasa. Tetapi Tuhan berjanji Roh Kudus akan memberikan kata-kata apa yang harus engkau ucapkan. Di sini yang amazing di ayat yang keempat. Oleh karena penganiayaan, oleh karena penjara, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Amazing ya saudara, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Saudara, rasul-rasul tidak menawarkan hal yang lain selain nama Yesus yang menyelamatkan. Hari ini kalau engkau datang dengan alasan sakit, engkau datang ke Tuhan karena masalah, engkau datang karena banyaknya beban pergumulan, it's okay. Tapi setelah itu, temukan Kristus dalam hidupmu. Sebab untuk kepentingan itulah harusnya engkau datang kepada Tuhan. Banyak orang yang mendengarkan ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Orang datang karena masalah, orang datang karena banyaknya penyakit, orang datang karena ingin sembuh. Itu awalnya seperti itu. Namun setelah itu, hendaklah engkau dan saya berani mempertahankan iman dan bertekun di dalam persekutuan dan juga pengajaran para rasul. Saudara, janji firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku, itu digenapi melalui para rasul. Petrus menjadi seorang yang luar biasa, yang berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemudian mereka masuk penjara, ketambahan 2.000 saudara. Jadi bersaksi dapat 3.000, masuk penjara karena mengajar, tambah 2.000, jadi 5.000. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, masalah yang kau hadapi akan mengubahkan. Bukan engkau menjadi orang yang penuh dengan masalah, tetapi orang yang menjadi saksi. Ingat, lewat masalah engkau bisa menjadi saksi bahwa Tuhan menyembuhkan. Lewat masalah engkau menjadi saksi bahwa Tuhan memulihkan rumah tangga yang hampir pecah. Dipulihkan karena Yesus. Amin. Saudara, mari berdoa supaya menerima Roh Kudus, bukan supaya sia-sia. Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada untuk bagi-bagi emas. Tidak ada itu bagi-bagi sembako. Tidak ada itu bagi-bagi uang. Yang ada adalah bagi-bagi iman. Tapi aku datang demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang kau sebut orang Nazaret. Bangkit, berjalanlah. Amin. Saudara yang diberkati, bangkit.
terima berkat Tuhan. Demi nama Yesus, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami dibangkitkan. Emas dan perak tidak ada pada kami Tuhan. Tapi yang kami berikan adalah iman. Percayalah demi nama Yesus. Orang yang disebut orang Nazaret. Tapi sesungguhnya dialah adalah anak Allah yang hidup. Yang sudah mati bangkit dan naik ke surga. Yang mencurahkan Roh Kudusnya untuk memulihkan keadaan saudara dan saya. Dan pagi hari ini engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang berbeban berat diberikan kelegaan. Engkau yang terikat dengan pergumulan selama belasan tahun, tidak mampu mengampuni kepahitan orang yang seperti ini, engkau akan menerima kuasa daripada Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Dan setiap orang yang datang kepada Tuhan, engkau tidak akan dipermalukan. Diberkatilah engkau yang datang dengan segala sakit penyakit, engkau yang menangis di hadapan Tuhan, engkau dipulihkan, engkau menjadi kuat dan lebih daripada pemenang. Saat ini Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyertaan daripada Tuhan dengan pertolongan dari Roh Kudus, Roh yang mulia dan maha tinggi. Kiranya menyertai perjalanan hidupmu, sejahteralah engkau, damailah engkau. Dan engkau menjadi lebih daripada pemenang. Engkau punya kuasa untuk melepaskan ikatan-ikatan. Bahkan segala dosa-dosa sudah berpuluh-puluh tahun lamanya engkau tidak bisa bebas, dibebaskan di dalam nama Yesus. Ini doa kami Bapa yang kami sambut berkat-berkat-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terus bertekun dengan firman Tuhan, yang belum subscribe channel kami, saudara bisa klik tanda lonceng atau subscribe, maka saudara akan mendapatkan renungan pagi hari setiap hari, 5 pasal setiap hari bersama Gracia Hope Compassion Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.